Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfiana Ulfa. Saya dari Mustawa Khomis, Madrasah Salafiyah 3, Pondok Pesantren Al Munawir Kompleki. Nah, di sini saya mendapat tugas PTM di kelas Sani dengan mata pelajaran fikih yang diampuh oleh Ibu Nurul Aini. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang fasal nisab emas dan perak. Nah, sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, setelah itu kita belajar bersama-sama. Di sini ada yang mau maknain apa enggak ya? Tidak ada. Oke, baiklah kalau begitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasol. Wa nisobud dhahabi utawi nisobe emas. Iku asyruna 20 opone mithqalan mithqalen. Wa fihi lan iku ing dalam asyruna rubu'ul usyri utawi seperempat poro 10. Huwa utawi rubu'ul usyri iku nisfu mithqalin separone mithqal. Wa fi malan ing dalam barang zada kang tambah ma iku bihisabihi kalawan wilangane ma. Wa nisabul waraqi utawi nisabe seloko utawa perak iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Wa fihi lan iku ing dalam nisab rubu'ul usyri utawi seperempat 20. Wa huwa utawi rubu'ul usyr iku khamsatu darahima 5 dirham. Wa fi malan ing dalam barang zada kang tambah ma bihisabihi kalawan wilangane ma. Wala yajibulan ora wajib fil huliyi ing dalam pepais al mubahi kang den mubahake apa az-zakatu zakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa nisabnya emas itu adalah 20 mithqal. Nah, dan setiap zakat yang dikeluarkan itu adalah sebanyak 1/40 atau 2,5% dari nisab yang kita miliki gitu. Sedangkan yang perak itu adalah nisabnya 200 dirham ya. Sama seperti emas, zakat yang kita keluarkan adalah 1/40 atau 2,5%. Gitu ya teman-teman. Dan di sini dijelaskan bahwa tidak wajib kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Itu ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui zakat dan perak ini adalah benda berharga yang kita miliki yang secara zatiyah itu wajib untuk dizakati, baik emas yang berbentuk ataupun yang masih terurai. Selama kita memiliki emas yang sudah haul dan mencapai nisabnya itu wajib dizakati. Nah, di sini baik yang emas 24 karat atau murni maupun emas yang kadar kemurniannya tidak 100% gitu loh. Jadi tidak semuanya murni gitu. Dengan syarat selama kadar kemurniannya itu telah mencapai nisab itu wajib dizakati. Sebagaimana perintah zakat ini sudah tercantum dalam Al-Quran, Quran surah At-Taubah ayat 34. Nah, di sini macam-macam emas dan perak dipetakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, emas yang difungsikan sebagai disimpan saja atau emas yang difungsikan sebagai perhiasan. Nah, di sini yang paling wajib dizakati yaitu emas yang difungsikan untuk disimpan saja. Lalu bagaimana dengan emas yang hanya perhiasan aja? Apakah boleh dizakati atau tidak?
Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama, perhiasan tersebut diniati untuk tidak dipakai, jadi disimpan ya. Yang kedua, perhiasan tersebut tidak dibenarkan atau makruh penggunaannya menurut syara. Ini konteksnya kepada laki-laki ya. Setiap emas yang haram atau makruh penggunaannya menurut syara wajib dizakati, baik itu dimiliki atau disimpan oleh seorang laki-laki dengan tujuannya untuk dipakai atau bahkan berbentuk perhiasan seperti bejana emas, gigi, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, terlalu berlebihan. Nah, tolak ukur berlebihan atau tidak ini adalah asumsi dari setiap daerah pelaku. Gitu ya Selanjutnya teman-teman. yakni cara menghitung nisab emas dan perak ya teman-teman. Yang pertama nisab emas. Nisab atau batas minimal wajib zakat untuk emas adalah 20 miskol. Maka setiap emas dengan kadar berat kurang dari 20 miskol tidak terkena beban zakat, karena ukuran berat pada emas yang berlaku saat ini tidak menggunakan miskol, melainkan menggunakan gram. Maka 20 miskol harus dijadikan gram. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini ditulis bahwa 1 miskol sama dengan 3,879 gram. Oke, saya ulangin ya. Di sini 1 miskol sama dengan 3,879. Lalu ketika kita ingin mencari 20 miskol, tinggal kita kalikan saja. Tadi kan 1 miskolnya sama dengan 3,879 gram. Nah, itu kita kalikan 20. Nanti ketemu 77,58 gram. Nah, jadi 20 miskol dengan asumsi gram adalah 77,58 gram. Artinya, setiap emas yang kadar beratnya telah mencapai atau bahkan lebih dari 77,58 gram harus dikeluarkan zakat sebesar 1/40 atau 2,5%. Nah, yaitu caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, cara menghitungnya itu ada dua opsi atau dua cara. Yang pertama dibagi dan yang kedua dikali. Nah, untuk yang dibagi seperti 77,58 dibagi 40 dan 77,58 dikali 2,5%. Nah, insya Allah ini sama hasilnya ya teman-teman. Hasilnya yaitu 1,9395 dibulatkan menjadi 1,94. Begitu ya teman-teman. Ini contohnya. Contohnya, di akhir tahun, emas yang dimiliki Mutsaki seberat 135 gram, zakat yang harus ia keluarkan adalah, nah ini pakai cara yang tadi teman-teman, ada dua cara. Yang pertama dibagi atau dikali, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Insya Allah ini hasilnya sama ya teman-teman. Di sini 135 dibagi 40 dan 135 dikali 2,5%. Nah, di sini hasilnya adalah 3,375 gram. Oke, selanjutnya yaitu catatan. Nisab emas di atas 77,58 gram untuk setiap emas dengan kadar 24 karat atau murni 100%. Jadi yang kita bahas tadi yaitu nisab emas murni, gitu ya teman-teman. Sedangkan cara mencari kadar nisab emas yang tidak murni berlaku rumus. Nah, kali ini adalah rumus cara mencari kadar nisab emas yang tidak murni. Rumusnya yaitu nisab emas murni yakni 77,58 gram dibagi kadar emas yang tidak murni, kemudian hasilnya dikalikan dengan kadar emas murni. Oke teman-teman, saya ulangin lagi ya. Kadar emas murni yakni 77,58 gram dibagi kadar emas yang tidak murni, kemudian hasilnya dikalikan dengan kadar emas murni. Nah, itu rumusnya ya teman-teman. Sebagai contoh, untuk mencari nisab emas dengan kadar kemurnian 90% adalah, nah di sini pertama kita masukkan apa tadi rumusnya? Nisab emas murni. Nisab emas murni berapa? 77,5. Nah, di sini ya, teman-teman. Kemudian dikalikan kadar emas yang
tidak murni. Di sini kan kadar emas yang tidak murni ada 90% dan dikalikan dengan kadar emas murni. Kadar emas murni adalah 100%. Nah, sudah ditulis ya teman-teman seperti itu, dan hasilnya adalah 86,2. Maaf ya teman-teman. Oke, hasilnya 86,2 gram. Jadi nisab emas dengan kadar kemurnian 90% adalah 86,2 gram. Nah, apakah sudah sampai di sini saja? Belum ya teman-teman, itu baru nisab emasnya saja. Belum berapa kadar yang harus kita keluarkan. Nah, sedangkan kadar yang harus kita keluarkan adalah tadi loh, caranya itu seperti dua cara tadi itu, bisa dikali dan bisa dibagi. Nah, di sini 86,2 apabila dibagi 40 sama dengan 2,155 gram, apabila dikali 2,5% sama dengan 2,155 gram. Insya Allah sama ya teman-teman. Oke, sampai sini bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua yaitu nisab perak. Nisab untuk perak adalah 200 dirham. Ingat ya teman-teman, nisab untuk perak adalah 200 dirham. Maka dapat difahami setiap perak dengan kadar kurang dari 200 dirham tidak terkena beban zakat. Nah, 200 dirham apabila dijadikan gram adalah yang pertama itu ada 10 dirham sama dengan 7 miskol. Nah, tadi kan satu miskolnya itu 3,879 gram. Berarti kalau 10 dirham berapa ya? Ya udah tinggal tadi satu miskol dikali 7 miskol itu berapa? Di sini kan tadi satu miskolnya 3,879 dikali 7 sama dengan 27,153 gram. Itu baru dapat 10 dirham. Nah, bagaimana kalau kita mencari 200 dirham? Ya sudah, tinggal tadi 10 dirhamnya berapa? 27,153 gram. Nah, dikali 20 sama dengan 543,06 gram. Nah, sini jadi ya. Ketemu ya, teman? Jadi 200 dirham dengan asumsi hitungan atau hitungan gram maksudnya adalah 543,06 gram. Artinya setiap perak dengan kadar beratnya telah mencapai 543,06 gram harus dikeluarkan zakat sebesar 1/40 atau 2,5%. Nah, ini tuh sama saja ya teman-teman seperti tadi, caranya bisa dikali maupun dibagi. Nah, di sini 543,06 dibagi 40 dan 543,06 dikali 2,5%, hasilnya yaitu 24,3875 gram. Nah, dan di sini dibulatkan menjadi 24,4 gram. Begitu ya teman-teman. Semoga materinya bisa membuat kalian semakin paham, dan apabila belum paham, video ini bisa diputar kembali. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.